ngalah aja, Say. Ngalah, saya ngapain? Berdiri Udah, doang. kamu ngalah aja. Dia mau ngerjain semuanya, kamu justru enak-enakan pura-pura nggak tahu. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dikasih kesehatan, panjang umur, lancar dalam menjalankan aktivitasnya. Ini Lause lagi gabut di rumah. Jadi kerjanya masih stay di rumah ya. Kalau ada perlu aja, ada urgent aja baru pergi ya. Jadi tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan. Nah, ini saya lagi mau urus beberapa mbak PMI saya juga ya. Setiap hari juga ada komplain ya. Jadi yang banyak ya. Jadi konten saya itu tentang permasalahan sekitar PMI yang ada saya tangani, maksudnya saya bantu kayak gitu ya. Jadi pekerjaan saya setiap harinya seperti itu. Jadi kalau minta maaf kalau ke teman-teman kalau konten saya cuman itu aja, karena bagaimanapun PMI itu kerja di luar negeri itu berbagai masalah ya. Jadi 1000 masalah yang saya tangani. Jadi setiap hari sama ya, hanya saja beda karakter PMI sama karakter majikan sama pasien itu beda-beda. Jadi hampir setiap hari itu menangani kasus ya. Jadi contoh-contohnya sudah banyak, makan kurang ya, terus pasien kadang malam nggak bisa tidur, ada juga majikan yang pelit, ada juga akong yang genit. Jadi bermacam-macam ya. Tapi alhamdulillah ya, insya Allah atas maksudnya bantuan dari saya ya, itu semuanya bisa diatasi. Hanya mungkin kalau intinya kembali ke pribadinya Mbak PMI masing-masing. Jadi bagaimanapun itu kuncinya harus sabar, harus ikhlas. Kalau misalnya bisa sabar ya, itu pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Jadi buat teman-teman pokoknya bagaimanapun risiko yang kerja di luar negeri itu harus sabar kuncinya dan ikhlas. Oke, ini saya mau telepon, tadi diminta telepon ke Mbak PMI ya. Ini Mbak PMI-nya ada jauh dari Taipei ya. Jadi kurang perhatian ya dari agensinya, tapi saya sudah selalu memotivasi, saya sering telepon saya, karena dia sering ada pengaduan ya masalah adaptasinya dengan majikan ya. Sudah hampir mau 3 tahun ya, 2 tahun lebih. Jadi ini tadi minta ditelepon ya. Saya coba telepon, apakah dia bisa terima telepon. Selamat siang, Elsa. Halo, selamat siang. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Elsa gimana? Alhamdulillah baik juga. Masih stay di rumah udah 1 bulan, Say. Aduh, sama. Jadi saya kerjanya tuh setiap hari stay di rumah. Maksudnya cuman kalau ada penting, ada keperluan aja baru pergi. Nah ini sore nanti ada kepentingan mau antar dokumen, tapi kita itu sebenarnya keluar juga dibatasi. Iya, Nah, makanya. terus kamu udah 2 tahun lebih berapa bulan ini? Berapa? Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5. Kurang 5 bulan. Kurang 7 bulan. Oh, kurang 7 bulan. Nah, terus saya minta maaf ya sama kamu. Sebenarnya agensi kamu tuh kalau nggak saya kasih tahu tentang masalah kamu itu memang nggak tahu saya. Terus ini kebetulan kamu tuh kan jauh dari Taipei ya. Agensi kamu kantornya di Taipei, kamu kerjanya di Yunlin ya, benar kan? Toyen, Oh, di sini. di mana? Toyen, Sinwu. Di Sinwu. Toyen. Cuman di Taoyuan. Iya, Toyen. Bukannya kamu di daerah Taichung? Bukan loh, aku di Toyen, deket Taipei. Dari dulu emang kayak gitu? Iya, dari dulu, dari baru datang.
Ya Allah, kenapa sebenarnya gini, masalah kamu sebenarnya pengaduan kamu ke saya itu banyak sekali ya, tapi saya juga selalu ngomong sama majikan, sama agent kamu, cuman masalah kamu dari awal-awal kan minta libur aja kan? Iya, pertama minta libur, iya. Agak dipersulit kan masalah liburnya? Disulit banget, intinya nggak boleh lah. Ya udah sih, itu mah nggak jadi masalah. Sekarang sih udah mau finish ini, ya udah nanti gampang nambah lagi gitu. Oh, kayak gitu. Terus ini apa? Kamu yang masalah bantuin majikan, ada jualan tapi kamu di rumah bikin bantuin masak kayak gitu ya? Iya. Nah, Kemarin itu waktu apa? di Aisu aku ikut jualan loh. Ikut jualan? Ikut, sumpah demi Allah aku ikut. Aku yang ngelayanin, aku yang ngambil uang, maksudnya kayak berapa ini senpau itu loh. Aku yang ngambilin, aku yang ngasih orang-orang gitu loh. Itu nggak boleh loh saya sebenarnya. Sumpah, aku nggak bohong. Aku ya cepet sehari doang sih. Cuman sehari. Iya. Nggak apa-apa, tapi kamu hati-hati kalau kamu disuruh diminta sama majikan kayak gitu, jangan mau ya. Kamu ngomong aja, "Lapan, 我不可以帮你在外面买东西," kayak gitu tapi ya. Tapi dia nggak mau rugi. Aku kan neneknya nganut Aisyah waktu itu. Jadi ya makanya kamu pokoknya bilang. Kalau kamu nggak bilang, majikan tuh nggak tahu. Jadi kamu tuh harus kasih tahu sama majikan biar majikan tuh tahu ya. Iya. Nah, terus ini permasalahan kamu. Sekarang apakah majikan masih jualan juga? Sekarang 1 bulan nggak kemana-mana. Oh, berarti kan dia udah 1 bulan ini udah libur prei ya, nggak jualan lagi ya? Lah itu yang bikin saya berat, tambah berat. Udah kemarin kan dia jualan aja aku berat, tambah ini dia nggak kemana-mana. Oh, kalau masalah majikan di rumah, stay di rumah, apa itu kita nggak boleh komplain, saya. Kalau diem di rumah, kalau kayak diem di rumah kayak apa ya, kayak orang-orang itu kayak majikan siapa yang di atas gitu, maksudnya diem walaupun di rumah diem gitu, nggak usah apa ya, ngeributin saya gitu, maksudnya sampai kerjaan pun ributan loh Rose. Saking katanya dia gini, saya kongkong beliau, ya saya juga sama kongkong lah. Kalau kerjaan kamu, saya ngerjain apa dalam hati itu juga, aku nggak berani ngomong sih. Sekarang gini aja, kalau majikan kamu kan lagi libur, ini semua orang Taiwan, anak sekolah, dengerin dulu ya, semua orang Taiwan, anak sekolah, orang kantor-kantor apapun, itu banyak yang stay di rumah, maksudnya istirahat di rumah karena corona. Nah, permasalahan ini ya, itu asalkan tidak mengganggu kita, itu kita tidak boleh, maksudnya melarang majikan harus begini-begini, nggak boleh ya, itu namanya kita nggak sopan. Nah, sekarang tugas kamu, apapun yang majikan di rumah itu kerjain apa ya, itu kamu nggak usah khawatir, biarin saja. Dia misalnya bantuin kamu ngapain, karena dia juga nggak ngapa-ngapain. Nggak ada kerjaan, saya malah bingung. Ya nggak apa-apa, kamu makanya begitu, daripada harus bingung. Ya Allah, hari ini apalagi kayak gitu nambah berat loh. Saya kayak kerjaan tuh 2 kali lipat capeknya, bener. Nah, sekarang kalau majikan itu juga nggak komplain ke kita kalau kamu nganggur dan sebagainya, itu udah maksudnya wes apa itu ya, aku duduk ini ya loh, iya dia mulut apa, dia mulutnya gini, dia nggak apa-apa duduk, iya aku nurut duduk. Nah, aku duduk sebentar, cari ini padahal itu maksudnya nggak penting, kayaknya intinya nggak boleh duduk walaupun mulutnya iya duduk, tapi setelah aku duduk ya pokoknya ada aja. Terus kayak solakinya itu langsung mukanya, ya Allah, bener kalau aku mau video kalau bisa yakin kalau aku duduk bener nggak enak banget pokoknya. Jadi kalau mau duduk nggak enak, kayak memang sih dia juga ngomong, tapi secara muka itu melihatkan kalau aku nggak boleh duduk. Nah, sekarang kalau kitanya komplain gini-gini kan nggak ada gunanya juga. Lah, iya, saya tahu posisi kamu ya, serba salah, serba repot, pokoknya enak rasanya. Tapi ini semua yang jalani bukan kamu aja, say. Makanya banyak PMI yang terjadi seperti kamu ini juga. Jadi bagaimanapun kan kita itu harus sabar, harus ikhlas. Yang penting satu. Aku udah sabar ya. Tapi kalau kamu masih seperti ini ya,
kamu masih emosi, kamu masih sakit hati, kamu masih ini ya belum sabar. Lah kamu mau gimana, mencolot, arep lari, arep kabur, arep lain sebagainya, nggak mungkin toh. Makanya gini ya loh, mesin cuci ya belum berhenti, udah diangkatin dia biar dia yang ngerjain, mesin cuci belum berhenti loh. Aku tak bilang itu belum berhenti, nggak apa-apa. Ya, kamu ngalah aja, Say. Saya ngapain? Udah, kamu ngalah aja. Dia mau ngerjain semuanya, kamu justru enak-enakan pura-pura nggak tahu. Kamu lost. Kamu jangan mikir yang... Masalahnya gini loh, dapur, setting, kamar saya, kamar bos tuh jadi satu. Itu yang saya pusing, itu nggak bisa berkutik. Kalau kayak yang lain kan kayak bos di atas, kita di bawah sama pasien. Yang penting pasien nggak jatuh. Lah saya mah dapur, ruang tamu, kamar saya, kamar bos tuh jadi satu. Makanya saya bingung mau ngapain, mau kemana. Saya nggak bisa ngatur majikan kamu harus begini, harus begitu. Kita nggak bisa. Kita nggak ada hak. Ya, kita nggak ada hak. Semua saat ini menjalani proses yang sama, kondisi yang sama. Jadi saya tekankan lagi, kita harus sabar, bisa menerima kenyataan seperti ini, ya. Kalau kamu nggak mau sabar, terus kamu maunya apa, gitu loh. Jadi bagaimanapun kan yang penting tugas kamu jaga ama itu udah selesai, udah kamu kerjain, sudah. Dia mau ngapa-ngapain terserah dia, terserah majikan maksudnya. Kalau ya udah duduk. Itu mukanya bener-bener aku nggak, bukan bawa rasa aku ya loh, emang bener-bener kayak cari itu airnya apa, padahal emang air udah ada, pokoknya kayak nggak boleh duduk gitu intinya. Kamu kalau dikomplain sama majikan, kamu kan disuruh ya kalau memang udah kamu kerjain, haula, kan kamu tinggal kayak gitu. Iya, aku sudah bilang haula. Udah, kamu mau sakit hati. Harus diganti. Ya Allah, ini udah air dari tadi, baru sekarang. Enggak, harus diganti. Pokoknya yang suruh saya berdiri, suruh saya kerja gitu loh. Maksud aku begitu, bukan ya haula, enggak. Udah cuek aja. Enggak bakal selesai masalah kamu ini kalau kamunya enggak sabar. Permasalahan ini yang harus bisa menerima dengan ikhlas, menerima dengan legowo, kamu sendiri, Say. Bukan majikan apa. Udah, nggak usah dipikir. Majikan udah bilang, kamu mau disuruh ngambil, kamu udah ngambil. Kamu disuruh bikinin ama, udah giniin ama, udah selesai. Dia mau komplain, kalau merasa kamunya nganggur, dia merasa nggak mampu gaji kamu, merasa nggak terima, suruh lapor ke agent. Kamu jawab aja, 那你打电话中介啊，如果我在这里没有工作啊，那就不要请人。 Nah, tapi kamu ngomong kayak gitu sama majikan, nyatanya majikan lo nggak ngomong sama kita. Aku belum ngomong, aku takutnya loh. Nah, makanya setiap PMI permasalahannya tuh sama. Bisanya semuanya tuh ngadunya langsung ke saya, maksudnya langsung ke penerjemah apa. Tapi dari kalian sendiri tuh nggak mau berusaha. Aku tuh di sini ada masalah apa? Harus berusaha dong. Aku nggak berani, tapi aku takutnya tuh kamu jadi berantem gitu loh. Kamu nggak berani, jangan nyalahin saya nggak bisa bantu kamu loh, Say. Iya sih loh, Say. Nah, cuma takut berantem aja aku kalau ngomong sama majikan. Kalau mau berantem sekalian. Rame-rame sekalian. Kalau saya tantang kayak gitu. Bukan saya nggak mau cuman dengerin keluhan kamu, bukan. Saya tetap, nyatanya kamu di situ 2 tahun itu saya nelpon kamu berapa kali. Saya mintakan izin kamu, masih inget kan? Iya. Chat-chat kamu masih saya simpan semua. Jadi saya itu bisa respon masalah kamu. Hanya saja satu catatan. Sekarang yang terakhir mungkin, kamu ada keluhan apa, tolong kasih tahu majikan juga. Jangan semua permasalahan kamu curhatin ke saya semua. Majikan nggak tahu. Kalau seperti itu, majikan menyangka atau mengira itu gini loh. Kok PMI ini nggak pernah ngeluh ke saya, tapi selalu ngeluh ke agent. Sedangkan saya adaptasi 24 jam sama dia. Kita yang disalahin, Say. Jadi saya minta dengerin, tolong dengerin. Iya. Mulai hari ini majikan kamu kalau komplain A, B, C, D, E tentang kamu,
Tolong kamu jawab secara sopan, tapi ya dijawab maunya apa. Nah, laoban shi xiang zemmeyang. Tolong bahasa Mandarinnya disusun dulu yang rapi. Jadi sopan nggak saya ngucapin kayak gini, kayak gitu. Paham? Paham. Nah, ini solusi buat kamu. Biar majikan itu juga tahu merasakan apa keluhan kamu selama ini. Jangan kamu cuman diam terus larinya ke saya. Aku mau cerita lagi. Seto, lah kamu tuh kayak gini loh, say. Kamu tuh kayak gini. Saat saya jelasin, kamu belum bisa kamu pahami, kamu udah ngomong yang lain. Gimana permasalahan ini mau selesai? Please deh. Saya tadi ngomong apa coba? Ya intinya ya begitu, sabar. Kalau ada masalah ngomong sama majikan dulu. Nah, kalau saya itu begini. Dengerin dulu, makanya dengerin dulu, pahami dulu. Jangan kamu, saya lagi ngomong, kamu udah ngomong yang kedua, masalah ketiga. Lah permasalahan yang pertama ini, poin pertama belum selesai loh. Jadi intinya, saya jelasin lagi, saya tegaskan lagi. Bagaimanapun kalian harus ngomong, kamu harus ngomong sama majikan keluhan kamu itu, biar dia ikut merasakan. Oh, kalau saya perlakukan seperti ini, kamu sakit hati, kamu nggak enak, kamu gimana, pusing. Majikan biar setidaknya mendengarkan keluhan kamu. Itu loh, biar majikan tuh tahu. Itu poin pertama. Poin kedua ya, kita kan nggak bisa mengatur majikan mau di rumah, mau kerja, mau apa, mau tidur, mau apa, kita nggak bisa ngatur. Itu rumah majikan, itu pekerjaan majikan, hak majikan, kita nggak boleh mengutak-ngatik. Tugas kamu apa? Menjaga pasien. Pasien kamu udah kamu jaga, udah selesai, udah kamu istirahat, kamu diam. Mau dia jungkir balik, mau dia itu memperlakukan kamu, matanya melotot, matanya gini, mulutnya nerocos, biarin, tutup telinga kamu. Kalau kamu perlu pakai handset sekalian. Udah kamu nggak dengar, kamu pergi aja, kamu ngindar, kamu pergi. Berarti dia nanti akan tersinggung. Saya lagi ngomong, kamunya pergi. Tuh, 我不想听，我已经帮阿嬷做了，我已经照顾阿嬷好了。你一直念什么？你不喜欢我打电话中介啊？ Kayak gitu dah. Udah selesai. Biar majikan tuh tahu kamu tuh sakit hati. Tapi kalau kamu nggak ngomong, kamu nggak ngeluh ke majikan pribadi, nggak bakal selesai permasalahan ini. Sampai 3 tahun kamu komplain ke saya terus, saya nggak bisa nyelesain. Karena saya cuma ngasih masukan kamu terus, nggak bakal selesai. Nah, udah paham? Nah, ajo ngeyele dhisik. Orang Indonesia itu ngeyele dulu, nggak dipikir dulu. Ini pencerahannya langsung tuh gimana, solusinya gimana, saya harus gimana. Pahami dulu ya sayang. Iya, Rosa. Terus sekarang ya, poin yang kedua masalah apa? Ya, satu itu majikan ya. 2, amannya sekarang udah, pokoknya udah beda, udah kayak dulu. Tidur terus, makanya neneknya tidur kan, masa saya mau tidur kan nggak mungkin. Jadi itu mungkin majikan itu suruh saya tuh bersih full 1 hari loh. Nenek sekarang tidur terus soalnya. Nggak apa-apa. Sekarang saya makanya kayak gini loh. Saya itu kan udah pernah ngomong sama kamu. Kamu masalah kayak gini, jangan takut kamu menelpon saya di saat majikan juga ada. Jadi kamu nanti akan ditanya, kamu lagi nelpon siapa? 我的老师, 我的中介. Kalau udah dengar dari agensi, ya toh, saya nelpon agensi, majikan akan penasaran, akan tanya kamu dan akan menanyakan ke agen kamu. Kok anak saya, TKW saya kok setiap hari telepon kamu, sering telepon kamu, ada masalah apa? Nah, itu kan justru bahan untuk menyelesaikan masalah, kayak gitu loh. Iya loh, akunya aja yang terlalu takut. Ya, kenapa kamu takut? Kamu punya agensi. Makanya kamu tuh jangan ngeyel dulu kalau diajak ngomong loh. Nyatanya apa? Ini saya ajak kamu bicara, ya toh, bicara baik-baik aja, kamu ngeyelnya udah gak ketulung. Saya masih ngomong belum selesai, kamu udah nerocos. Jadi dengerin dulu. Terus kalau kamu punya HP, ya toh, kamu nggak usah takut. Kamu mau nelpon keluarga, kamu mau nelpon penerjemah, itu nggak masalah. Justru mereka tahu, oh kamu telepon keluarga, oh kamu telepon agent. Majikan kan akan takut.
gitu ya. Lah kamu kenapa takut? Uang kamu tuh boleh pegang HP, boleh pakai HP. Kenapa harus takut? Yang penting kamu ke teleponnya di jam istirahat kamu, nggak di saat ganti pampers, nggak di saat kasih makan ama terus kamu teleponan. Nah itu baru dikomplain majikan, pasti itu nggak bener, kamunya nggak bener. Lah kalau kamu udah selesai pekerjaan, kamu mau nelpon saya, mau nelpon siapa, nggak masalah. Yang mempermasalahkan itu justru dari diri kamu sendiri, merasa takut, merasa sungkan. Lah kamu kalau kayak gitu jangan komplain, soalnya ini sakit hatinya dari kamu sendiri, yang bisa ngobati kamu sendiri loh. Percuma saya kasih masukan tapi kamu sendiri nggak ada niat untuk merubah, untuk bisa berani. Ya percuma, kita sampai 1 bulan teleponan belum selesai, masalahnya nggak selesai. Jadi kalau menurut saya tuh poinnya gimana, permasalahannya apa, yaudah kayak gitu. Kalau kamu ngomong yang banyak berbelit-belit, nggak selesai masalahnya. Paham? Sekarang udah jelas? Nah sekarang ini waktu kamu kan tinggal 7 bulan lagi, ya kan, udah finish, dibetah-betahin, disabar-sabarin yang ikhlas. Karena kalau kamu ada masalah, ya toh, kita kan nggak tahu. Ama kan sekarang udah sakit parah, dulunya ama sehat, sekarang udah sakit-sakitan. Namanya kita jaga pasien itu harus siap, ya toh. Siapnya apa? Siap mental. Karena pasien itu larinya kemana sih? Yang terakhir ya meninggal, ya toh. Kita nggak tahu. Kalau pasien udah sakit-sakitan itu ya udah mendekati, mungkin bukan saya terlalu pinter, enggak, ya mungkin nggak mungkin hidup terus kan, udah pasien umur segitu, ya toh. Nah kita kan nggak tahu sebelum 7 bulan ini kok pasien kamu meninggal atau gimana, kita nggak tahu. Ya harapan saya juga, harapan kamu bisa finish 3 tahun amanya, baru nanti dipikir ke belakangnya gimana, kayak gitu loh. Jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh dulu ya. Majikan mau nambahin aku, sedangkan dia aja kayak enggak. Kalau mau nambahin kan harusnya narik perhatian aku, itu mau enggak. Lah makanya kan dibahas di belakang, nanti gampang. Masalah itu gampang, selesaiin dulu kontrak kamu yang 3 tahun. Karena sekarang kalau kamu minta pindah atau nggak nyaman masalah seperti ini, ya toh, kita pindah majikan sekarang saat ini karena virus ada corona, itu nggak boleh. Walaupun finish sementara juga belum boleh. Nah kalau kamu ada masalah apa, nanti kita datang, kita selesaiin bareng-bareng, kayak gitu aja. Udah jelas? Kamu misalnya 1 minta tambahan gaji nanti, ya 2 kamu tuh di situ udah merasa udah kerja benar, tapi majikan memperlakukan kamu nggak enak, rasanya dirasain tuh nggak enak. Lah kita bisa ngomong, saya bisa bantu kamu. Jadi kita itu musyawarah bareng, maksudnya ketemuan waktu kita pelayanan itu kita selesaiin bareng-bareng. Itu insya Allah nanti bisa ada perubahan kayak gitu loh. Paham? Nah, terus sementara kok masalah kamu kita nggak datang, karena kita bisa kontak lewat HP, maksudnya lewat telepon masih bisa dihandle. Ya sudah, kita kan nggak ngatur datang kayak gitu. Terus sebenarnya kalau permasalahan seperti ini, walaupun kamu jauh ya, kalau saya pribadi ada masalah kayak gitu, pengen banget saya itu mendekat ke anak-anak, maksudnya ngasih motivasi, ketemu langsung apa, itu kan lebih enak, lebih itu. Tapi kamu ditaruh di situ, diantar, ya toh, sampai sekarang agensi kamu nggak datang. Nah saya mau datang, kalau nggak diatur sama agen itu kita nggak bisa asal ngatur sendiri, nggak boleh. Karena kita ada peraturan sendiri dari perusahaan, dari kantor, kayak gitu loh. Paham? Kalau saya nggak ada peraturan, saya mau datang kemana setiap hari itu nggak masalah. Saya justru seneng kan bisa keliling-keliling, bisa deket sama kalian kayak gitu. Tapi semua kan diatur sama perusahaan, jadi kan saya nggak berani datang sendiri, ya toh, tanpa sepengetahuan agen kamu. Jadi kalau ada permasalahan berat baru agensi itu datang. Nah kalau masalah seperti ini, saya kembali, kesabaran kamu ya kurang sabar berarti, ya toh. Nggak usah terlalu baper, bawa perasaan yang enggak. Ini dinikmati aja, dijalani, disyukuri. Karena setiap orang kerja di luar negeri, di Taiwan terutama, itu pasti ada masalah. Tahu, yang 1 mungkin kurang makan, yang 2 majikan kamu ini kebetulan orangnya bawel, yang 3 pasien nggak pernah tidur, malam nggak pernah tidur, siangnya nggak ada istirahat tidur. Jadi
beda-beda saya permasalahan. Ada yang gajinya nggak lancar. Jadi kalau selama ini kamu masalah yang itu tuh masih wajar, masih nggak parah-parah banget, asalkan dari diri kamu sendiri tuh bisa menerima atau bisa menjalani kayak gitu loh. Pokoknya mau bagaimanapun kita tetap sabar toh. Mosok nek nggak sabar, mosok kamu harus mencolot terus harus pulang terus harus piye, kan nggak mungkin. Jadi kembali itu ke kita sendiri. Pokoknya apapun permasalahan itu tetap solusinya tuh tetap sabar. Sing penting kamu nggak dipukul, sing penting kamu sih digaji, ya toh. Kecuali nggak digaji, sih dikasih makan 3 kali, ya sudah. Jadi pasien kamu ya baik, memperlakukan kamu baik, ya sudah. Kamu merasa udah kerja yang benar, udah nggak usah banyak, maksudnya nggak usah banyak ngeluh kayak gitu loh, ya. Ya wis dijalani. Wong 2 tahun aja kamu bisa, masa tinggal 7 bulan nggak bisa. Saya tahu perjuangan, saya salut, saya sangat terharu. Kamu 2 tahun kamu mampu, jadi tinggal 7 bulan kamu tetap harus semangat cayo, ya. Udah, itu aja masukan dari saya. Nanti kalau udah kurang 4 bulan kasih tahu saya ya. Langsung saya kurang 4 bulan udah finish. Nah, itu kita bisa datang, kita atur ke sana, kita musyawarah bareng. Gimana kemauan kamu, gimana permintaan majikan gimana, ya, dan kita lihat kondisi amannya gimana. Kayak gitu gampang kan? Iya sih. Ya, saya minta maaf kalau selama ini saya nggak datang, tapi perhatian saya selalu lewat telepon itu sudah lebih dari cukup, ya. Iya. Saya dalam waktu kamu 2 tahun di situ, saya nelpon kamu tuh berulang kali loh, ya toh? Nah, makanya beda-beda. Jadi kalau disamain sama teman yang lain kadang dicuekin apa, tapi perhatian saya insya Allah ke kamu, ke semuanya itu sama, ya. Iya. Oke, dah semangat ya. Iya, wes pokoknya ada Lause yang bisa bantu kamu, jadi kamu tenang aja ya. Ya, 7 bulan lagi, Semangat. Pokoknya obatnya itu ya semangat, sabar, ikhlas, kayak gitu aja. Ya wes, semangat. Dah yo. Iya lah, terima kasih. Yo, bye-bye. Terima kasih. Yo, bye-bye. Oke teman-teman, itu tadi mbaknya ya, selama 2 tahun itu memang sering sekali telepon ke saya, chat saya. Nah, itu masalahnya liburnya dipersulit ya. Terus kedua, majikannya itu ada jualan fantuan ya, sarapan pagi yang dari ketan itu loh. Nah, itu kadang-kadang Mbak PMI-nya bantu bikin lopo apa itu isinya kayak gitu. Tapi karena jaga amannya kan sebenarnya sederhana banget. Setelah kerja jagain ama, dia itu nggak ada kegiatan, majikannya minta kayak gitu bantuin. Sebenarnya ya nggak banyak sih, cuman Mbak ini juga menerima, maksudnya ya wis sabar ya, karena nggak ada kerjaan lain jadi dia kerjain. Nah, kadang-kadang mungkin gimana ya, butuh perhatian, bagaimanapun butuh perhatian. Terus Mbak ini sifatnya kayaknya orangnya pemalu juga, jadi ada masalah di situ tuh. Saya harapkan buat teman-teman ya, ini info pesan buat teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau ada masalah di rumah majikan itu lebih baik diselesaikan sama majikan. Jadi kalian tuh harus ngomong sama majikan dulu, biar majikan tuh setidaknya juga tahu permasalahan kamu di dalam keluarga situ tuh ada apa, kayak gitu ya. Jadi itu penting. Nanti kalau sudah majikan tahu, kamu boleh kasih tahu ke agensi. Jadi nanti kalau kita mau lapor ke agen, setidaknya majikan juga harus tahu, kayak gitu. Terus kalau majikan kadang-kadang juga suka komplain ke agen, itu juga langsung komplain ke kita, langsung ngasih tahu, oh ini tadi anak saya begini, PMI saya ngadu kayak gini, ini gimana solusinya, pasti kayak gitu. Jadi jangan diam-diam semuanya dicurahkan ke agen atau penerjemah tapi majikan tidak tahu, itu justru salah ya. Jadi majikan seharusnya tahu permasalahan kamu. Oke, itu aja pesan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga mood, semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum, bye-bye.